Inilah kisah Kenshin dan Kaori, kisah pemuda kaya yang menyamar jadi cleaning service. Versi Kaori TV, episode 684. Pagi yang telah datang, Kenshin dan Iwan sudah berada di rumah sakit. Begitu halnya dengan Rena Larazati yang telah tiba juga. Dokter Tifa pun demikian, bersiap-siap akan berangkat. Segala keperluan sudah disiapkan. Niken akan dibawa ke luar negeri. Namun Dokter Tifa masih belum mengerti akan naik pesawat apa nanti. Kemudian tiba-tiba, bos besar pun datang, membuat kaget Kenshin dan Iwan. Begitu juga si Rena yang melihatnya. Bos besar yang masuk kamar rawat inap, diantar kepala rumah sakit di sini. Dan ayahnya Kenshin pun melihat. Niken salah satu pegawai perusahaan yang dirawat. Kondisinya sangat memprihatinkan. Meski bos besar tak kenal dekat, tapi karena Kenshin yang bercerita kemarin, bos besar pun merasa simpati. Kemudian beliau bicara, "Oh ya Ibu Catherine, nanti pasiennya ini langsung saja dibawa ke Bandara Internasional Vega. Di sana sudah siap pesawat perusahaan yang akan membawanya, termasuk juga semua orang yang akan mengantarnya. Segala kebutuhannya akan ditanggung perusahaan kami. Dan kebetulan pula di sana, kami memiliki perusahaan juga, punya hotel yang dekat dengan rumah sakitnya. Jadi yang mengantar bisa menginap di situ. Bos besar gitu, di mana-mana banyak usahanya, tak terkecuali di dalam negeri, melainkan di berbagai negeri." Kemudian beliau melanjutkan bicara, "Oh ya Ken, kalau Mbak ini sudah selesai operasinya, dan dinyatakan dokter baikan, kamu cepat kembali segera, untuk melakukan pekerjaanmu lagi. Seperti yang ayah bilang kemarin." Bos besar memanggil Kenshin. Kenshin menjawabnya, "Iya ya baik." Kenshin sudah mengerti. Kalau sudah selesai operasinya, Kenshin akan kembali. Dokter Tifa pun mendengar dan melihatnya. Ternyata pemuda ini anaknya orang kaya. Pantas saja bisa bicara dengan orang penting di Jerman. Dan mungkin Mbak Rena yang ini, yang punya mobil mewah di luar, adalah kekasih atau calon istrinya. Pantas saja wanita kaya dan cantik begini bisa kenal laki-laki ini. Aku kira kemarin hanya pemuda biasa. Ternyata di balik bajunya yang sederhana, dia anak pengusaha yang ternama." Dokter Tifa pun bicara dalam benaknya. Ibu Catherine kepala rumah sakit ini pun langsung bicara. "Oh ternyata Mas ini anaknya Pak Bill Gates, yang disebut-sebut tuan muda itu. Saya merasa senang bertemu Anda." Ibu Catherine menyapa Kenshin. Sedang Niken kondisinya tertidur, karena diberikan obat penenang. Ibunya Niken dan saudaranya pun diberi penjelasan kalau Niken akan berangkat ke Jerman segera. Ibunya Niken merasa senang, sebab mendapat pertolongan yang tak dibayangkan. Di lain tempat si Arnold sendiri, yang tak lain calon suaminya Niken, di rumahnya lagi bicara dengan orang tuanya. Bapaknya yang seorang pegawai dari perusahaan yang punya jabatan, bertanya pada Arnold anaknya di pagi ini, "Oh ya Arnold, apa keluarga Niken itu tak menelponmu lagi? Apa teman-temannya juga tak bertanya pula tentangmu? Sebab kamu tak melihatnya lagi di rumah sakit untuk menjenguknya?" Arnold menjawabnya, "Oh itu sering Pak, mereka menelpon Arnold. Baik pagi siang sore malam. Mereka banyak yang telepon menanyakan. Tapi Arnold tak pernah mengangkatnya, tak pernah membalas pesan yang masuk." Bapaknya pun menjawabnya, "Ya bagus itu jangan diladeni. Biar mereka tahu kalau kamu menghindari. Kan kamu belum menikah dengan Niken itu. Jadi tak ada salah ataupun tanggung jawab darimu. Dari awal Bapak nggak setuju kamu akan menikah dengan Niken. Sebab keluarganya kurang mampu, hanya Niken yang kerjanya bagus. Nah kalau seperti ini, kalau kamu ke sana, bisa-bisa biaya perawatan keluarga mereka akan dibebankan pada kita. Bayangkan saja berapa puluhan juta atau bahkan ratusan juta yang nanti kita akan keluarkan. Jadi benar keputusan kamu. Lebih baik menghindar daripada kehilangan uang. Lagian Niken sudah luka bakar di wajahnya. Bapak tak mau punya menantu yang cacat, tak cantik dan tak rupawan." Ibunya Arnold pun ikut bicara. "Iya Arnold, ibu juga setuju dengan kata bapakmu. Lebih baik malu jadi omongan sebentar, daripada kamu menanggung biaya yang besar merawat Niken seumur hidup nanti.
Mending cari wanita lain. Yang normal dan cantik. Di kantor bapakmu kan banyak pegawai-pegawai wanita. Bapakmu ini punya jabatan tinggi. Pasti ada seseorang yang mau dijodohkan denganmu. Bapaknya Arnold bernama Pak Jayadi. Bekerja di perusahaan milik orang luar negeri. Dia dipercaya menjadi seorang pimpinan pegawai. Atau kata lainnya salah satu kepala direksi yang bergengsi. Dan Arnold ketika mendengar saran orang tuanya, Arnold pun menjawabnya. Iya Pak, Arnold tak akan menikah dengan Niken. Luka bakar seperti itu tak bisa disembuhkan. Kalaupun operasi harganya selangit, itu pun mustahil bisa kembali. Arnold tak tahu kabar Niken sekarang, yang lagi diterbangkan ke Jerman. Karena ia tak pernah membuka pesan dari temannya, bahkan sekedar untuk membacanya. Apalagi membalasnya. Benar-benar Arnold dan keluarganya adalah orang-orang yang sombong. Tak peduli musibah orang. Bahkan itu calon menantunya, Arnold tak mau menolongnya. Malah kini pria lain yang membantu Niken. Seorang laki-laki yang pernah diremehkan. Sewaktu Niken belum tahu Kenshin. Sekarang Kenshin yang menolongnya. Menemani ke Jerman. Singkat cerita, pesawat pun berangkat. Dr. Tifa ikut pula, duduk bersama Rena Larazati. Sedang Kenshin duduknya bersama Iwan. Teman-teman Niken dan kerabat lainnya pun ada yang ikut pula. Saat itu Dr. Tifa bicara pada Rena. Oh ya Mbak Rena. Apa tidak mengapa perusahaan miliknya, tempat kerjanya ditinggal sementara. Mbak Rena ini baik sekali ya. Mau membantu temannya. Padahal Mbak Rena sibuk sekali orangnya. Pemimpin perusahaan yang banyak jadwal kerjanya. Si Rena menjawabnya, oh itu dokter, kalau masalah perusahaan saya, hal itu sudah ada yang mewakili. Orang kantor sudah saya tunjuk jadi pengganti. Lagian kondisi Niken lagi butuh teman. Jadi saya harus membantunya. Memberikan semangat dan motivasi untuknya. Terlebih dokter Ergerika yang minta tolong kemarin. Untuk melihat wajah Niken sebelum dioperasi. Jadi saya sangat senang sekali untuk membantu teman yang lagi membutuhkan. Dokter Tifa pun menyahutnya. Oh begitu ya rupanya. Tapi memang benar-benar Mbak Rena ini teman yang setia ya. Sudah kaya cantik baik hati pula. Sama seperti kekasihnya itu. Mbak Rena memang pantas dan pas dengan Mas itu. Mas Kenshin itu sudah kaya, tampan dan sederhana. Baik hati pula orangnya. Memang sih kalau sudah jodoh, selalu ada kesamaan sikapnya. Saya baru pertama kali ini melihatnya. Sepasang kekasih yang benar-benar begitu. Dokter Tifa tiba-tiba bicara. Mengira Kenshin adalah pasangannya Rena. Si Rena jadi kaget mendengarnya. Rena pun hendak berkata, menjelaskan hal yang sebenarnya. Tapi Dokter Tifa kemudian berdiri, mendekati Niken untuk membenarkan infusnya. Sekalian Dokter Tifa bilang ke Niken, oh ya Mbak Niken sekarang lagi ada di udara. Sedang menuju ke Jerman. Jadi Mbak Niken yang semangat. Karena saya yakin sekali, wajah Mbak Niken akan kembali lagi. Niken pun bahagia mendengarnya. Tersenyum bibirnya. Di tengah itu malah Kenshin ke tempat Rena. Untuk memberikan minuman dan makanan ringan. Dokter Tifa pun melihatnya. Jadi semakin yakin dirinya. Mereka memang adalah pasangan. Dokter Tifa tersenyum di hatinya. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih.